Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali dapat berkumpul dengan teman-teman semua pada presentasi kali ini. Tetapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Melia Slarwamin dari jurusan Akuntansi semester 6 Universitas Victory Sorong yang akan memandu presentasi kita pada siang hari ini. Pada presentasi kita kali ini, kita akan berbicara tentang analisis perilaku biaya yang diberikan oleh dosen pembimbing kita yaitu Bapak Fernando Solisa SEMSI. Untuk itu, waktu selanjutnya saya berikan kepada saudari-saudari yang akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Kepada saudari Bernadetta Lampiompar, saya persilakan. Review konsep budaya. Klasifikasi biaya terbagi dalam 5 bagian, yaitu departemen, volume produksi, periode akuntansi, dan pengambilan keputusan. Biaya dalam hubungan dengan produk. Biaya bahan baku terbagi jadi 3. 1. Biaya pembahasan baku langsung. 2. Tenaga kerja langsung. 3. Biaya overhead pabrik, bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, biaya tidak langsung lainnya. Biaya non-bahan baku terbagi menjadi 3 bagian, yaitu beban pemasaran, beban administrasi, beban keuangan. Biaya dalam hubungan dengan volume produksi. Biaya dalam hubungan dengan volume produksi terbagi menjadi 5 bagian. 1. Biaya variabel, 2. Biaya tetap, 3. Biaya semi, 4. Biaya semi variabel, 5. Biaya tetap semi. Biaya variabel. Biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Biaya tetap, biaya yang secara totalitas bersifat tetap. Biaya semi terbagi jadi 2, yaitu biaya semi variabel, biaya yang di dalamnya mengandung unsur tetap dan memperlihatkan karakter tetap dan variabel. 2. Biaya semi tetap, biaya yang berubah dan volume bertahap. Yang ketiga, yaitu biaya dalam hubungan dengan departemen produksi, yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, biaya langsung departemen. Contohnya seperti gaji mandor pabrik yang dikeluarkan oleh departemen bersangkutan. Dan yang kedua yaitu biaya tidak langsung departemen. Contohnya seperti biaya penyusutan dan biaya asuransi. Yang keempat, kita akan membahas juga tentang biaya dalam hubungan dengan periode waktu. Yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, biaya pengeluaran modal. Contohnya seperti pembelian mesin dan peralatan. Yang kedua, yaitu biaya pengeluaran pendapatan. Contohnya seperti mesin dipakai untuk menimbulkan penyusutan. Dan penyusutan mesin merupakan pengeluaran pendapatan dan dilaporkan sebagai beban. Yang kelima, kita akan membahas tentang biaya dalam hubungan dengan pengambilan keputusan yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu biaya relevan dan biaya tidak relevan. Yang pertama, biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya masa akan datang yang berbeda dalam alternatif yang berbeda. Biaya relevan terdiri dari 1. Biaya diferensial adalah selisih biaya atau biaya yang berbeda dalam beberapa alternatif pilihan. Contohnya seperti perusahaan memilih membeli bahan baku antara aluminium atau besi. Yang kedua adalah biaya kesempatan. Biaya kesempatan adalah biaya yang dikorbankan dalam memilih suatu alternatif. Contohnya seperti perusahaan memiliki 2 pilihan. Apakah gedung yang dimiliki akan disewakan atau dijual? Yang ketiga adalah biaya tersemar. Biaya tersemar adalah biaya yang tidak kelihatan dalam pencatatan akuntansi tetapi mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Contohnya seperti biaya bunga. Yang keempat adalah biaya nyata. Biaya nyata adalah
Biaya yang benar-benar dikeluarkan akibat memilih suatu alternatif. Contohnya, biaya yang dikeluarkan akibat memilih jika menerima pesanan dari luar. Yang terakhir atau yang kelima adalah biaya yang dapat dilacak. Biaya yang dapat dilacak adalah biaya yang dapat dilacak kepada produk selesai. Contohnya, biaya bahan baku langsung. Yang kedua, kita akan membahas tentang biaya tidak relevan. Biaya tidak relevan adalah biaya yang dikeluarkan tetapi tidak mempengaruhi keputusan apapun, yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu biaya masa lalu. Biaya masa lalu adalah biaya yang sudah dikeluarkan tetapi tidak mempengaruhi keputusan apapun, contohnya seperti pembelian peralatan. Dan yang kedua adalah biaya terbenam. Biaya terbenam adalah biaya yang tidak dapat kembali, contohnya seperti penyakit. Pola perilaku biaya. Yang pertama, biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang berubah sejalan dengan perubahan aktivitas atau volume produksi. Yang kedua, biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang tidak berubah walaupun ada penurunan ataupun kenaikan aktivitas dalam relevant range. Yang ketiga, biaya campuran atau mixed cost atau semi variabel atau semi tetap atau bertahap, memiliki karakter fixed dan variabel. Relevant range, tingkat kegiatan di mana biaya tetap tertentu tidak akan berubah meskipun kondisi berubah. Metode pemisahan biaya tetap dan biaya variabel. Metode titik dan terendah dan tertinggi. Metode titik sebaran. Metode kuadrat terkecil. Metode titik terendah dan tertinggi. Yang pertama, suatu metode menghitung biaya tetap dan biaya variabel dengan menggunakan dua titik yang berbeda, yaitu titik tertinggi dan terendah. Yang berikut, titik yang dipilih adalah titik periode dan aktivitas tertinggi dan terendah. Yang berikut, bila periode tertinggi dan terendah biaya tidak sama dengan aktivitas, titik yang dipilih berdasarkan aktivitas. Berikut data perawatan dan data jam kerja tenaga kerja langsung yang disajikan oleh PT Dewantara untuk 6 bulan ke depan. Biaya perawatan dan data jam kerja langsung. Bulan pertama, bulan Januari, biaya perawatan 1.024.000. Jam tenaga kerja langsung 3.400. Bulan kedua, Februari, biaya perawatan 992.000. Jam tenaga kerja langsung 3.800. Bulan Maret, biaya perawatan 950.000. Jam tenaga kerja langsung 3.900. April, 1.120.000. Jam tenaga kerja langsung 5.600. Bulan Mei, biaya perawatan 848.000. Jam tenaga kerja langsung 3.200. Bulan Juni, biaya perawatan 800.000. Jam tenaga kerja langsung 2.400. Selanjutnya, kita akan menentukan tarif biaya variabel dan biaya tetap dengan menggunakan dua metode, yaitu metode titik tertinggi dan terendah, di mana sesuai tabel yang sudah kita lihat tadi, dari PT Dewantara, biaya perawatan dan metode pada langsung. Biaya perawatan tertinggi jatuh pada bulan April dengan total Rp1.120.000 dan total aktivitas tertinggi
pada bulan April 5.600, sedangkan yang terendah jatuh pada bulan Juni dengan total aktivitas 2.400 dan total biaya perawatan sebesar Rp800.000, sehingga solusi yang didapatkan dari titik tertinggi dan terendah ini untuk aktivitas solusi yang didapatkan Rp3.200 dan solusi biaya perawatan Rp320.000. Dan tarif variabel yang didapatkan yaitu Rp100, di mana solusi dari aktivitas dibagi dengan biaya perawatan yaitu Rp320.000 dibagi dengan Rp3.200, sehingga tarif variabel yang didapatkan yaitu Rp100. Masih dengan metode yang sama yaitu metode titik tertinggi dan terendah. Di sini terdapat tabel total biaya dengan titik tertinggi yaitu Rp1.120.000 dan terendah Rp800.000. Untuk biaya variabel titik tertinggi berjumlah Rp560.000 dan titik terendah berjumlah Rp240.000, sehingga biaya tetap yang didapatkan yaitu Rp560.000 untuk titik tertinggi, di mana Rp1.120.000 dikurangi dengan Rp560.000, sehingga biaya tetap titik tertinggi yang didapatkan yaitu Rp560.000. Begitu juga dengan titik terendah, di mana total biaya dikurangi dengan total biaya variabel yaitu Rp800.000 dikurangi dengan Rp240.000, sehingga biaya tetap yang diperoleh dari titik terendah yaitu Rp560.000. Untuk menghitung biaya variabel, maka tarif variabel kita kalikan dengan aktivitas tertinggi yaitu pada bulan April, di mana 100 dikalikan dengan 5.600 dan hasilnya yaitu Rp560.000 untuk biaya variabel tertinggi. Begitu juga dengan menghitung biaya variabel rendah, kita kalikan kembali tarif variabel dikalikan dengan aktivitas terendah yaitu pada bulan Juni, yaitu 100 dikalikan dengan Rp24.000 dan hasil yang didapatkan yaitu 240. Selanjutnya yaitu metode scatter graph. Metode scatter graph yaitu suatu plot dari biaya terhadap tingkatan kegiatan di masa lalu. Metode ini menunjukkan setiap perubahan yang berarti dalam hubungan antara biaya dan kegiatan pada tingkatan kegiatan yang berbeda. Variabel dependen yaitu biaya yang diplot pada sumbu horizontal atau biasanya biaya tenaga kerja langsung, biaya mesin, unit output, dan presentasi kapasitas. Selanjutnya kegiatan independen yaitu aktivitas yang diplot pada sumbu. Di sini terdapat tabel biaya reparasi mesin dan jam mesin dari PT Laras HI, yaitu dari bulan Januari hingga pada bulan Desember, dengan total jam mesin yaitu 79.200 dan total jam reparasi dari bulan Januari sampai Desember Rp152.720.000. Dan untuk menentukan total biaya variabel sesuai dengan tabel yang sudah kita lihat tadi, yaitu rumusnya total biaya tahunan kita kurangi dengan total biaya tetap tahunan, di mana total biaya tahunan PT Laras HI berjumlah Rp152.720.000 kita kurangi dengan total biaya tetap tahunan Rp96.000, sehingga hasil yang kita dapat dari total biaya variabel yaitu
Rp56.720.000. Setelah mendapatkan hasil total biaya variabel, dilanjutkan dengan menghitung total tarif biaya variabel, di mana rumus yang kita pakai yaitu total biaya variabel kita bagi dengan total jam kerja, yaitu Rp56.720.000 yang adalah total biaya variabel kita bagi dengan 79.200, dan hasil yang didapatkan yaitu 716.016. Jadi biaya reparasi terdiri dari biaya tetap dengan jumlah Rp8.000.000 dan biaya variabel yang didapatkan yaitu 716.016 per jam mesin. Metode analisis regresi. Metode ini memisah biaya menjadi tetap dan variabel dengan menggunakan persamaan matematis. Disebut juga metode least square atau kuadrat terkecil atau analisis regresi sederhana. Metode ini merupakan metode efektif, banyak digunakan karena lebih akurat. Persamaan analisis regresi atau persamaan garis lurus. Rumusnya yaitu Y sama dengan A plus BX. Y yang dimaksud yaitu biaya, A yaitu biaya tetap, B biaya variabel, dan X yaitu volume. Berikut terdapat contoh biaya perawatan dan data jam mesin PT Riau. Dari bulan Januari sampai Desember, totalnya itu untuk biaya perawatan yaitu Rp8.208.000 dan untuk biaya jam kerja langsung yaitu 84.000 jam. Rata-rata per bulannya untuk biaya perawatan 684.000 dan untuk jam kerja langsung 7.000. Cara menghitungnya ya bisa dilihat dari tabel berikut ini. Di sini ada yang pertama tuh ada Y. Y itu tuh untuk biaya-biaya. Jadi itu nanti kita nginput untuk biaya perawatan. Y itu untuk biaya perawatan. Kita input dari Januari sampai Desember, kemudian totalnya berapa. Kemudian kolom kedua itu Y1 dikurang Y. Itu penyimpangan dari rata-rata biaya. Itu rata-rata per bulan untuk biaya perawatan yaitu 684.000. Jadi cara menghitungnya yaitu kayak di bulan Januari Y1 nya itu yaitu 768.000, untuk Februari 744.000 dan seterusnya. Kemudian dikurang dengan Y. Y nya itu tadi itu seperti yang saya bilang, Y nya itu rata-rata per bulan yaitu 684.000. Jadi untuk bulan Januari itu 768.000 dikurang 684.000 sama dengan 84.000. Untuk seterusnya tinggal Y2 misalkan 744.000 dikurang 684.000, hasilnya yaitu 60.000. Pokoknya begitu seterusnya sampai bulan Desember. Kemudian kolom ketiga yaitu X, itu jam tenaga kerja langsung, rata-ratanya itu yaitu 7.000 jam. Jadi ini tinggal untuk kolom ketiga ini kita tinggal ngikutin aja ini untuk bulan Januari jam kerja langsungnya itu 6.800, untuk bulan Februari 6.000 dan seterusnya. Kemudian untuk kolom keempat itu X1 dikurang X, itu penyimpangan dari rata-rata jam kerja langsung. Itu cara ngitungnya juga hampir sama seperti kolom 2. X1 itu 6.800 untuk bulan Januari dikurangi dengan 7.000 rata-rata per bulannya. Terus untuk bulan Februari tinggal begitu aja, tinggal diteruskan. Bulan Februari itu 6.000 dikurangi rata-rata per bulan 7.000, jadi hasilnya min 1.000. Sampai bulan Desember begitu, kemudian di total. Terus untuk kolom kelima yaitu X1 dikurangi X di pangkat 2, itu kita kuadratkan. Contohnya
Untuk bulan Januari ini kan dia punya X1 dikurang X itu tuh min 200. Tinggal kita pangkat 2 dikuadratkan, hasilnya itu 40.000. Begitu seterusnya untuk bulan Februari sampai Desember. Kemudian untuk kolom 6 itu X1 dikurangi X, kan kita udah dapat tuh untuk X1 dikurangi X itu di kolom 4 dikali Y1 dikurangi Y itu kolom 2. Jadi kolom 4 dikali kolom 2. Contohnya untuk bulan Januari itu min 200 dikali 84.000 hasilnya 16.800.000 rupiah. Jadi sampai Desember tinggal kita hitung dengan cara begitu. Kemudian kita masuk ke tarif variabel. Jadi tarif variabel dapat dihitung dengan menggunakan persamaan garis lurus. Itu contohnya sebagai berikut untuk data yang di atas tadi. X1 dibagi X itu 544.800.000 rupiah. Untuk X1 dibagi X itu total dari kolom 6 dibagi 20.480 itu X untuk totalan X di kolom 3. Hasilnya sama dengan 26.601 sekian. Jadi kan rumus untuk persamaan analisis regresi tadi itu kan Y sama dengan A plus BX. Jadi Y-nya kan kita udah dapat, yaitu Y-nya itu 684.000 untuk rata-rata per bulan biaya perawatan itu disebut Y 684.000 sama dengan A, karena A ini kita belum ketemu, ditambah BX. B-nya ini yang di atas yang kita udah cari yang 26.601 kita bulatkan jadi 26.602 dikali X. X ini kan kita udah dapat itu 7.000 dari rata-rata per bulan jam kerja langsung, itu disebut X. Jadi sama dengan A ditambah 26.602 dikali 7.000 sama dengan 186.214 rupiah. Sama dengan ini kita balik, kita pindahkan posisinya jadi 684.000 dikurangi 186.214 sama dengan 497.786. Jadi ini kita udah dapat A. Jadi fungsi estimasi biaya itu 497.786 A ditambah 26.602 per jam mesin. Itu kita bulatkan. Demikianlah hasil presentasi kami pada siang hari ini. Akhirnya saya Amelia Slawamin sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.